Saudara, semoga Anda saat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Setelah saya mengupload video dengan topik percaya diri dan harga diri, saya mendapatkan telepon dari seorang teman yang kebetulan mempunyai persoalan rendah diri, anaknya minder. Teman saya itu mengatakan demikian, "Mas, anak saya sekarang sudah kuliah, tetapi anak saya ini tidak mempunyai percaya diri yang bagus. Anak saya ini minder, gak berani ngomong di depan orang lain secara jelas. Kalau bicara itu gagap dan gak berani menatap wajah lawan bicaranya. Dan memang anak saya ini pada waktu kelas 3 SD pernah dimarahin gurunya di depan teman-temannya sampai anak saya ini menangis dan enggan sekolah. Mungkin karena peristiwa itu lalu anak saya menjadi minder. Bagaimana ya saya bisa membantu anak saya yang minder itu? Sebelum saya menyampaikan caranya, jika memang ini membantu, baiklah jika kita memahami ada 3 pandangan yang seringkali bias, yang seringkali salah paham terkait dengan rendah diri. Yang pertama, orang mengatakan harga diri itu diwarisi dari orang tua. Ini tidak selalu benar. Orang mengatakan orang tua yang kurang mengasihi anaknya membuat anaknya itu mempunyai harga diri yang rendah, membuat anak ini minder. Ini juga tidak serta-merta betul, saudara. Memang betul bahwa pola asuh yang benar itu akan membantu tumbuh kembang anak, tetapi tidak secara otomatis bahwa pola asuh yang kurang pas lalu membuat anak mempunyai rendah diri atau percaya dirinya rendah. Kenapa demikian? Kalau kita mengiyani ini, justru akan membuat perselisihan di dalam keluarga antara anak dan orang tua makin dalam. Anak akan menyalahkan orang tua. Harga diri jaminan untuk bahagia. Ini pemahaman yang kurang pas. Kenapa? Karena harga diri ini bukan masalah emosi. Harga diri ini lebih kepada masalah persoalan cara berpikir, area akal. Dan memang benar bahwa ketika harga diri seseorang tinggi, dia akan lebih mudah mereaksi sesuatu secara rasional. Tetapi bukan jaminan bahagia. Tetapi paling tidak orang yang mempunyai harga diri yang tinggi, harga dirinya bagus, dia tidak baperan, dia tidak gampang tersinggung, paling tidak itu. Dan yang ketiga, saudara, harga diri yang dipulihkan, ada yang mengatakan membuat seseorang menjadi narsis, membuat seseorang menjadi egoistis. Tentu ini tidak. Ini pemahaman yang salah. Harga diri yang dipulihkan justru akan membuat seseorang mempunyai relasi sosial yang sehat. Karena itu 3 hal ini yang seringkali dipahami secara keliru harus kita pahami secara benar. Itu saudara 3 hal yang terus-menerus harus kita hidupi supaya kita menjadi lebih rasional di dalam memandang sebuah persoalan. Lalu bagaimana jika anak kita minder seperti yang tadi disampaikan oleh teman kepada saya? Caranya bagaimana? Yang bisa dilakukan adalah dengan mengolah pikirannya. Diajak anak itu untuk berbicara bahwa harga dirimu itu ditentukan oleh kualitas dirimu. Karena itu maka kembangkan terus potensimu, kembangkan terus keterampilanmu, kembangkan terus attitude-mu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, latihan. Tidak ada sebuah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, oleh manusia itu diwariskan dari bawaan. Itu tidak. Tetapi hasil dari latihan. Latihan, dan latihan. Latihan apa? Latihan untuk membangun mindset yang positif. Latihan untuk berbicara kepada orang lain, menatap wajahnya. Percayalah diri Anda itu sangat berharga. Karena diri Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang ketika Anda berkontribusi besar bagi banyak orang. Itulah harga diri Anda akan berkembang.
percaya diri Anda pun juga akan meningkat. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Semoga ini bermanfaat dan saya berharap Anda bisa sharing melalui kolom komentar. Anda bisa menuliskan di kolom komentar itu sehingga Anda dan saya bisa terus-menerus saling bertukar informasi, saling belajar. Sukses untuk Anda.